jiwa Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita mau rendahkan diri kita mau menghadap Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan yang atas kehidupan kita, sehingga Tuhan telah memenangkan hidup kita lebih dari dulu. Haleluya. Syukur Yesus. Syukur Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan dalam kesesakan. Aku berwenang, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang
dimanapun kita ada, kita percaya Tuhan ada di situ. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat IJK, mengucapkan kata kasih kita. Kita mau deklarasikan bersama, karena kita percaya Tuhan ada bagi kita. Haleluya. Ya Tuhan aku, aku sungguh mengasihi Engkau, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dan dengan segenap kekuatan. Aku juga mengasihi sesamaku manusia, seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku juga mencintai pekerjaan Tuhan, dimanapun tempatnya, terlebih khusus di gereja lokal. Mari yang mengasihi Tuhan bersorak-sorai. Haleluya, syukur Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau menyatukan hati kita untuk menaikkan setiap permohonan doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berdoa membawa permohonan doa dari saudara kami, seorang ibu yang merindukan kiranya daya tahan tubuhnya ditingkatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah tubuh ibu ini saat ini juga. Diberikan imunitas yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua Tuhan, kami berdoa untuk seorang bapak yang menghubungkan supaya proyek-proyek yang selama ini dikerjakan dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi, kiranya tangan Tuhan saja yang akan menuntun setiap pihak-pihak, sehingga setiap proyek ini bisa bekerja, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan lancar, dan Tuhan memberkati kehidupan Bapak dan serta keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam tangan kuasa kami menyerahkan doa kami. Haleluya, amin. Sekaligus saat ini saudara, kita juga akan mengucap syukur untuk anak-anak yang sudah disembuhkan dari demam Tuhan. Terima kasih itu sudah menjaga mereka, menyegarkan dan menyehatkan mereka dari sakit demam, sehingga mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga bersuka cita Tuhan karena berkat Tuhan atas keluarga yang merindukan hubungan dengan keluarga mereka semakin baik. Tuhan memberikan titik terang, memberikan sukacita yang terus ditambahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan segala puji hormat hanya bagi-Mu saja. Haleluya, amin, amin, amin. Saudara, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Oh
Saudara-saudaraku, ini merupakan ibadah yang istimewa. Justru kita ada di tengah-tengah suasana yang sebenarnya kurang menyenangkan di luar sana, tetapi saudara dan saya ada di dalam ruangan Tuhan, ada di dalam dunianya Tuhan, sehingga nyata benar perbedaannya. Itulah sebabnya pesan Tuhan untuk kita sekalian di hari Raya Jumat Agung, di mana kita memperingati untuk kesekian kalinya bahwa Allah telah menjadi manusia 100% dan untuk mati buat manusia, supaya manusia bisa dikembalikan pada kehidupan kodrat yang semula sebagai orang-orang yang memiliki zat ilahi dalam kehidupannya. Pagi hari ini saya akan sampaikan kepada saudara-saudara mengenai bagaimana sejarah Paskah di awal mula yang merupakan ketetapan Tuhan sendiri. Kalau saudara perhatikan, ini kisah sangat bertalian erat dengan bangsa Israel, Bani Yakub. Bani Yakub ini sudah memiliki perjalanan yang cukup jauh, cukup panjang, tinggal di Mesir. Nah, di Mesir, awal-awalnya memang Bani Yakub ini mengalami suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ditandai dengan munculnya seorang pemimpin dari anak Yakub yang bernama Yusuf. Dia seorang Ibrani tetapi mendapat kesempatan untuk memimpin, untuk berpengaruh di negeri Mesir. Dan ketika Yusuf menduduki posisi terpenting di sana, maka Yusuf mendapatkan kesempatan untuk menikmati hidup bersama dengan keluarganya di salah satu tempat yang dikhususkan. Berbeda dengan orang-orang Mesir pada umumnya. Itulah nama dari tempat itu, Gosen. Gosen dikhususkan untuk orang-orang keluarga Yusuf, dan mereka hidup dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, sampai pada suatu saat dengan populasi penduduk Israel atau Bani Yakub yang semakin bertambah pesat, kemudian pergantian dari raja-raja di Mesir, maka keberadaan keluarga Yakub ini merupakan suatu bentuk ancaman. Sehingga singkatnya, saudara-saudaraku, 400 tahun mereka tinggal di Mesir dalam status bukan sebagai orang merdeka, tetapi menjadi bangsa yang diperbudak. Ya, masih hidup, tetapi hak-hak hidupnya sudah dimatikan. Ya, kegiatan-kegiatannya tidak jauh-jauh dari perbudakan, saudaraku. Dan mereka kehilangan hak-hak sipil mereka, sehingga mereka sangat merana. Memang bisa bertahan hidup, bisa makan minum, tetapi tidak memiliki kemerdekaan sebagai sebuah bangsa. Sehingga suatu saat Tuhan memprakarsai untuk mengutus seorang pelopor, seorang penganjur yang namanya Musa. Nah, Musa mempunyai kisah yang unik juga, dan saya akan sampaikan kepada saudara-saudara, lewat Musa lah Tuhan ingin membebaskan, ingin melepaskan, ingin memberikan kesempatan supaya bangsa ini mengalami suatu era baru dalam kehidupan mereka. Nah, sebelum mereka menempuh suatu perjalanan untuk menuju rencana Tuhan, mereka diwajibkan, masing-masing keluarga harus siap malam itu untuk menyembelih seekor domba. Kemudian darah dari domba itu harus dioleskan pada jenang-jenang pintu rumah mereka, dengan tujuan, ini merupakan hal yang sangat penting, supaya malam itu ketika ada malaikat El Maut yang meng-sweeping baik Mesir maupun orang-orang yang ada di tanah Goshen. Nah, saudara-saudaraku, malaikat ini diberi tugas oleh Tuhan supaya setiap anak-anak sulung yang rumahnya tidak ada tanda darah, maka korbannya adalah anak sulung itu. Itulah sebabnya keluarga-keluarga harus mengerti bahwa betapa pentingnya darah menjadi suatu penolak bala
Darah merupakan suatu tanda untuk kehidupan. Nah, ketika Mesir tidak ada tanda darah di pintu-pintu rumah keluarga mereka, anak-anak sulung semua mati. Tidak demikian dengan orang-orang Israel yang ada di tanah Goshen. Anak-anak sulung mereka selamat, tidak ada yang mati. Dan malam itu Paskah dimulai. Mereka mulai makan daging yang diolah dari sembelihan anak domba tadi. Kemudian mereka juga makan roti yang tidak beragi, sampai semua harus dihabiskan. Kemudian pagi-pagi hari sekali mereka harus menempuh suatu perjalanan baru. Inilah era baru. Inilah zaman yang baru, di mana bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan statusnya sebagai budak, sebagai hamba di Mesir. Sekarang menemukan gambar diri yang baru, memiliki status yang baru. Mereka menjadi orang-orang yang dimerdekakan, bukan oleh karena upaya mereka, tetapi oleh karena Allah Tuhan nenek moyangnya yang mengikat perjanjian dengan mereka, mengambil prakarsa untuk membebaskan mereka. Haleluya. Saya rasa sama saudara-saudaraku. Ketika saudara mulai bisa mengenang kembali melalui Paskah kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung ini, maka mengingatkan kepada kita bagaimana awal perjalanan kita sungguh harus dimulai dengan satu peristiwa ilahi, yaitu Paskah. Harus ada korban di sana. Nah, saudara perlu tahu, kalau itu merupakan suatu gambaran, ya, merupakan suatu simbol, tetapi buat kita sesungguhnya ada tokoh utama yang sudah berperang. Itulah Yesus Kristus, anak domba Allah. Dia sudah wafat, dan darahnya menjadi kekuatan untuk kita dibebaskan dari kematian. Saudara diampuni dosa-dosanya, dan saudara memulai hidup perjalanan yang baru. Saudara memiliki status yang baru. Saudara bukan hamba dosa lagi. Kita bukan lagi diperbudak oleh kuasa kegelapan, tapi kita adalah bangsa yang sudah merdeka. Haleluya. Inilah perjalanan kita. Nah, saudara-saudara, ketika bangsa Israel mulai keluar dari tanah Mesir, mereka menempuh suatu perjalanan, dan perjalanan itu benar-benar dikendalikan oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah mempunyai skenario besar, dan mereka harus mengikuti. Tuhan Allah mempunyai skema besar supaya mereka tidak lagi menjadi hamba di Mesir, tapi mereka tujuannya supaya bisa keluar menjadi bangsa yang merdeka, mempunyai identitas sebagai bangsa yang merdeka. Salah satu tujuannya adalah Tuhan berfirman, biarlah mereka meninggalkan Mesir supaya bisa beribadah kepadaku, bisa berinteraksi dengan Tuhan yang sudah memberkati nenek-nenek moyang mereka. Dan untuk itu saudara-saudaraku, mereka sedang masuk di dalam satu kerangka perjalanan rohani. Saudara, saya berdoa supaya peringatan Jumat Agung pada saat hari ini tidak sekedar menjadi satu ritual biasa, seremonial biasa, pengenangan biasa, tetapi ini harus termeterai bahwa Yesus mati untuk saudara. Yesus mencurahkan darahnya untuk kita, dan kita tidak dibayang-bayangi lagi dengan roh perbudakan, roh kematian. Puji Tuhan. Nah, kemudian harus ada kesepakatan di sini. Tuhan sudah tahu bagaimana orang hidup di dalam sistem perbudakan. Sekarang Tuhan sudah menyatakan dirinya, aku akan menyertai engkau. Di waktu siang aku akan datang seperti tiang awan yang menaungi engkau dari panasnya matahari. Dan kalau malam aku akan menyertai engkau dengan tiang api. Dan aku menjadi Tuhan Allahmu. Di sini sistem teokrasi harus mulai diterima. Kalau di Mesir ada Raja Firaun, tetapi sekarang umat Israel sudah ketemu Raja di atas segala raja, yaitu Yehova, Allah pencipta langit dan bumi. Dia penguasa tunggal,
Dia mengontrol segala keadaan. Dia mempunyai kedaulatan penuh supaya umat Israel tinggal mengikuti arahannya. Baik, ayatnya akan kita baca terlebih dahulu dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Haleluya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Puji Tuhan. Ini merupakan cara satu-satunya dan memang hanya dengan cara ini saja sebuah bangsa bisa dilahirkan dalam satu malam dan menemukan jati dirinya sebagai pihak yang mendapat kasih karunia dari Allah yang di luar kemampuan otak pikiran kita menganalisa. Jadi saudara-saudaraku, ketika kasih karunia itu datang atas bangsa Israel juga kepada kita sekarang ini, kita tinggal ngikutin arahan Tuhan saja. Ya, karena memang antara Mesir ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk menjadi hak milik mereka, ini ada jaraknya. Nah, tentang jarak ini relatif, bisa cepat atau lambat, bisa cepat atau lebih cepat. Karena kalau sekarang dibandingkan dengan dulu, kalau dari Mesir menuju ke Kanaan itu hanya butuh beberapa jam saja. Tetapi saudara-saudara, rupanya yang membuat cepat atau lambat adalah ketaatan. Apa saudaraku? Ketaatan. Kadar ketaatan itulah yang sebenarnya menentukan cepat atau lambatnya perjalanan untuk sampai kepada tanah perjanjian itu. Tetapi sungguh fakta membuktikan dalam Alkitab dicatat bahwa bangsa ini rupanya bermasalah untuk ketaatannya, sehingga mereka harus berjalan untuk sampai ke sana butuh waktu yang cukup lama, 40 tahun. 40 tahun sebenarnya bisa ditempuh dengan hitungan hari, bisa ditempuh dengan hitungan minggu saja, tapi ini puluhan tahun. Wow, sangat menyedihkan. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, kadar ketaatan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan orang itu sendiri. Ketika orang itu memiliki tingkat kepercayaannya kepada Tuhan tinggi, maka sudah pasti ketaatannya juga berbobot. Saya berdoa supaya saudara memiliki kepercayaan kepada Allah yang sudah menyatakan kasih karunia kepada saudara, sehingga perjalanan saudara bisa cepat atau lebih cepat sampai kepada tujuan Allah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam gereja kita ini. Saudara mau itu? Pastikan pagi hari ini saudara mendapatkan dorongan, motivasi dari Roh Kudus. Firman ini harus menggema dalam diri saudara-saudara. Saya berdoa supaya saudara memiliki roh ketaatan. Ketika taat, maka saudara akan mengalami realita Tuhan menjadi sangat nyata. Haleluya. Berikutnya, saudara bisa membaca dan merenungkan dari Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini menjadi acuan buat kita sekalian pagi hari ini. Silakan. Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, ini sebenarnya rancangan Tuhan.
Bangsa Israel awalnya tidak berpikir sama sekali bagaimana bisa menjadi sebuah bangsa yang sebenarnya tidak memiliki tanah air, kemudian mendapat tawaran dari yang empunya jagat raya ini akan diberi tanah perjanjian dengan cuma-cuma. Hanya memang saudaraku taat saja. Jadi taat ini tidak perlu menganalisa arahan Tuhan, tinggal percaya saja, tinggal ikuti saja, maka sepenuhnya Tuhan yang akan memudahkan kita ke sana. Hal yang sama. Nah, kembali kita akan menekankan di sini. Saudara harus ingat, memang di tanah padang gurun ya, ini betul-betul tidak nyaman, karena ini hanya merupakan sebuah lintasan saja. Tuhan membuat mujizat berulang-ulang kali selama 40 tahun, ada mujizat tiap hari. Tetapi Tuhan ingin juga memberitahukan kepada mereka, ini bukan tujuannya. Mujizat bukan tujuannya. Hidup mengalami kuasa Allah di sini bukan tujuannya. Ini hanya lintasan sementara saja. Jangan lupa, perjalanan belum selesai di padang gurun. Padang gurun memang penuh dengan aroma yang mencegah, aroma kematian, aroma yang menakutkan. Tetapi Tuhan bersama dengan mereka, dan mereka bisa mengalami kuasa Allah. Tapi ini belum apa-apa, ini baru icip-icip saja. Karena Tuhan menyediakan rancangannya masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, saudara jangan hanya melewati masa sulit seperti sekarang ini, tetapi saudara yakin ini harus dipercepat. Kita mengalami percepatan ilahi, kita mengalami akselerasi ilahi. Tidak perlu lama-lama, tetapi kita harus lebih cepat dengan cara saudara percaya dan taat pada arahan Tuhan tanpa syarat. Saya berdoa supaya saudara tidak hanya menjadi pemilik tanah perjanjian, tetapi saudara harus menjadi pemilik tanah perjanjian itu. Saudara tidak hanya berhak meminta berkat, tetapi Anda harus menjadi penerima berkat itu. Ketika saudara mengalami bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik buat saudara-saudara, saudara bisa maju, naik lagi untuk menjadi berkat. Doa saya untuk semua jemaat imago Jesus King supaya mengalami realita Tuhan hari-hari ini. Selamat menikmati Paskah yang pertama, kematian Yesus Kristus. Besok hari Minggu kita menikmati hari raya kebangkitan. Matinya Yesus untuk menghidupkan kita, bangkitnya Yesus untuk memberi kemenangan perjalanan eksodus kita sampai tanah Kanaan. Tuhan memberkati. Shalom. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Oh,
Firman-Mu sudah kami terima dengan sikap hati yang percaya dan sekaligus ketaatan kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu indah dan kami bisa melewati masa padang gurun yang sulit dan menakutkan ini dan keluar lebih cepat untuk menuju pada realita Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Immanuel Jesus. Biarlah kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadikan kami pemilik masa depan yang Tuhan sudah rancang. Berkat pengampunan turun atas kami, berkat kesehatan turun atas kami. Tuhan membuat kami beda dan diistimewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menerima segala berkat yang baik di Paskah ini. Yang percaya kita berkata, amin. Amin. Segera kita akan menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mengambil perjamuan kudus dan dibawa ke rumah masing-masing. Marilah sekarang kita akan makan dan minum bersama-sama. Kita mengangkat tubuh roti ini dengan tangan kanan kita. Setelah Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, Ia berkata, terimalah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan dalam bagian. Makanlah dan menjadi berkat sekaligus peringatan akan aku. Mari kekasih Tuhan, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian selanjutnya yang mengambil cawan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Terimalah, minumlah, menjadi berkat dan peringatan akan aku. Mari saudaraku kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Paskah kami terima dan keluar menjadi bangsa yang merdeka. Tidak ada yang perlu mencemaskan kami karena kami ada di dalam pemerintahan teokrasi dalam nama Yesus. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengangkat tangan. Terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, rahmat yang berlimpah dari Bapa yang Maha Baik. Doa restu dari Yesus Kristus, korban Paskah yang sempurna, yang mengantar semua manusia bisa menghadap pada Allah yang Maha Kudus. Penyertaan kuasa Roh Kudus senantiasa menguatkan gereja, memurnikan dan memunculkan menjadi keluarga yang mempermuliakan Tuhan. Kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita tutup dengan satu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Bapa, terima kasih.
rembulan dalam cahaya mentari. That's it. Saudara-saudara, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita doakan. Persembahan bisa langsung dibawa ke gereja, dan di gereja akan disediakan tempat untuk persembahan tersebut. Dan saudara-saudara bisa mulai mempersembahkannya di pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Setiap hari mulai dari hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan ramah, antusias, dan bersukacita. Haleluya! Haleluya! Yes! Mari berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami siap memberi, menabur dalam pekerjaan Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan kami memberi, dan kami terus mendeklarasikan gereja kami terus bertumbuh tanpa batas, menjadi besar dan berkualitas, 1000 jiwa, 100 bless, membangun di atas tanah 5.000 meter persegi dengan dana 15 miliar tanpa hutang. Tuhan mengirimkan pekerjaan di ladang Tuhan untuk tuayan yang banyak ini. Gembala sidang kami beserta dengan keluarga terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, dan Kau juga akan memberkati Ibu Hana Anggarini. Berkati hamba-Mu Tuhan, sehat segar bugar, diberkati dengan melimpah-limpah dalam nama Yesus. Seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, Gereja Immanuel Gloria Jesus King, diberkati melimpah dan tidak ada yang miskin lagi. Terjadilah dalam nama Yesus. Dan siap memberi dengan bersukacita di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya kepada Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Besar bagi dunia